Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sesuatu yang Allah perintahkan setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu bersegera. Bersegera. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah bersegera berbuat baik dan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133. Di samping itu juga ada fastabiqul khairat, perintah untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu surat Al-Baqarah 148. Nah, ini ayat-ayat yang mendasari perintah untuk bersegera. Mari kita kaji pagi hari ini tentang hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang terkait dengan segera. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, namun pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore ia beriman, namun pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita dalam kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan. Tidak seperti saudara kita yang ada di bumi Palestina. Apakah mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk di sekitar kita? Bisa saja, hanya Allah yang tahu. Mumpung kita dalam ketenangan, mari kita manfaatkan waktu, kekayaan, kesempatan, kesehatan sebelum datang suatu masa yang dikabarkan Rasulullah seperti malam yang gelap gulita. Di waktu malam dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Atau sebaliknya. Dan di situ orang-orang sangat mudah menukar agamanya dengan sedikit dunia. Semoga Allah lindungi kita dari keadaan-keadaan yang buruk, yang seperti itu. Tetapi tidak mungkin itu bisa terjadi, karena itu Rasulullah menasihati kita semua bersegeralah berbuat kebaikan. Hadis yang kedua, dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi SAW ketika di Madinah. Setelah salam, beliau cepat-cepat bangkit melangkai barisan para sahabat menuju kamar salah seorang istrinya. Para sahabat terkejut karena beliau tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah keluar. Beliau heran melihat para sahabat yang terkejut itu. Kemudian beliau bersabda, aku teringat sepotong emas dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-baginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku meninggalkan sepotong emas yang harus disedekahkan, namun tertinggal di rumah. Maka aku tidak ingin emas itu mengidap atau menginap di tempatku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini bagaimana keteladanan Rasulullah untuk segera bersodakoh ketika punya titipan atau punya barang harus segera ditunaikan. Demikian juga DKM Masjid, ya, Jogokarian di Jogja. Begitu ada uangnya, DKM-nya langsung membelanjakan untuk kepentingan-kepentingan jamaah. Ternyata setelah itu akan ada lagi dan ada lagi. Jadi ini keteladanan Rasulullah untuk bersegera berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan sampai menumpuk lama banget,
Sampai tahun depan hanya menjadi kas DKM saja. Ternyata harus segera dibelanjakan, insya Allah Allah akan isi lagi. Demikian juga kekayaan pribadi kita, rumah tangga kita, ketika kita punya sesuatu, maka harus segera dibelanjakan. Sebagaimana Allah nasihati kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas solihin sadaqallahu azim. Infakkanlah hartamu sebelum datang salah seorang di antara kamu kematian, sehingga mengatakan pada Allah, Robbi laula akhirtani, mungkinkah diundurkan ajal kami sebentar saja agar aku termasuk orang yang bisa bersodakoh. Jadi itu gambaran penyesalan-penyesalan ketika kita tidak bersegera menunaikan amal-amalnya. Dan Rasulullah ternyata habis sholat subuh langsung melompati, ternyata teringat ada emas yang harus diinfakkan. Hadis ketiga. Dari Jabir radhiallahu anhu, ia berkata, pada perang Uhud ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau tahu di manakah tempatku seandainya aku terbunuh? Rasulullah menjawab, di dalam surga. Kemudian orang itu melemparkan biji-biji korma yang ada di tangannya, lalu dia maju perang sampai terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini sangat terkenal, ketika dalam medan peperangan, jangan berlambat-lambat, tetapi bersegeralah. Kalau menang, insya Allah dapat kemenangan di dunia, dan juga nanti di akhirat. Kalau mati, akan mendapatkan surga. Jadi untuk orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, tidak ada kekalahan. Yang ada adalah hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada kekalahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, suka terhadap harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sedekah, karena apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mau sedekah, jauh-jauh sebelum mau menjelang meninggal dunia. Karena kalau sudah menjelang dunia, maka itu sudah tahu harta waris akan menjadi bagian dari anak-anaknya. Kalau mau diwakafkan, kalau mau diinfakkan untuk masyarakat, maka sebelum akan meninggal dunia. Jadi ini Rasulullah menasihati kita semuanya, ya. Sedekah yang paling baik itu apa? Sedekah dalam keadaan sehat, suka terhadap harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Hadis kelima dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengambil pedang seraya bersabda, siapakah yang bersedia menerima pedang ini? Maka setiap orang mengulurkan tangannya seraya berkata, aku. Beliau bersabda lagi, siapakah yang bersedia menerimanya dengan penuh tanggung jawab? Maka semua orang terdiam. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, aku akan menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Maka pedang itu diberikan kepada Abu Dujanah diberikan Rasulullah kepada Abu Dujanah. Oleh Abu Dujanah, pedang itu digunakan untuk memenggal leher-leher orang-orang yang musyrik. Hadis riwayat Muslim. Jadi waktu itu terjadi peperangan dengan orang musyrik, maka Abu Dujanah yang mendapatkan pedang dan bersegera, ya, tidak menunda-nunda untuk memenggal leher-leher orang musyrik. Yang keenam dari Zubair bin Adi radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mendatangi Anas radhiyallahu anhu dan mengadukan penderitaan yang kami alami dari kekejaman Al-Hajjaj. Kemudian Anas menjawab,
Sabarlah kamu semua, sesungguhnya akan datang suatu masa di mana penderitaan lebih berat lagi, sehingga kamu semua bertemu dengan Tuhanmu dalam keadaan meninggal dunia. Aku mendengar hal itu dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari. Jadi bersegera itu memang dalam rangka mensyukuri nikmat ketenangan kehidupan. Tadi awal sudah saya kemukakan, ketika dalam erak peperangan, nggak bisa lagi sholat dengan tenang. Infak dengan tenang, tidak bisa. Belajar dengan tenang juga tidak bisa. Semuanya menuju ke medan peperangan. Dan ketika dalam keadaan kemiskinan, tidak ada makanan dibaikot apalagi. Nah, orang yang datang ketika dalam baikot, dia menawarkan, kalau kamu mau keluar dari agamamu, kami kasih beras, kami kasih minyak goreng. Nah, seperti itu. Makanya tadi digambarkan di hadis pertama, keadaannya seperti malam gelap gulita. Pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Dan mudah sekali menukar agama dengan dunia yang sangat sedikit. Bisa direnungkan keadaan dalam keadaan perang. Lapar, dibaikot, naudzubillah min dzalik. Mumpung masih dalam ketenangan, yuk manfaatkan. Waktu yang begitu panjang. Ada waktu duha, gunakan sholat duha. Malam yang begitu panjang, jangan dihabiskan untuk tidur. Pakai untuk sholat tahajud. Apalagi waktu-waktu sholat wajib. Karena apa? Perang itu sholat juga terus diperintahkan. Rasulullah saja mengerjakan sholat dalam keadaan perang. Karena itu ada aturan sholat di medan perang. Sangat aneh apabila kita yang tidak dalam keadaan perang ternyata menyia-nyiakan waktu sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Apakah kamu harus menunaikan kemiskinan yang dapat melupakan? Jadi yang satu adalah sebelum datang kemiskinan sehingga kamu lupa. Yang kedua, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Ternyata bukan hanya kemiskinan saja yang bisa melupakan beramal kebaikan. Ternyata kekayaan. Jadi banyak orang saking kayanya malah tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah, tidak berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah sakit yang dapat mengendorkan. Jadi sakit jadi repot dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengendorkan. Yang berikutnya adalah tua renta yang dapat melemahkan. Jadi kalau orang tua melihat begitu enaknya masih muda, naik tangga juga cepat, tek 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 gitu kan. Pas mau wudhu juga enak saja. Orang tua mau wudhu, batuknya bisa nggak henti-henti. Sama setengah jam. Bahkan ada yang mengeluh ke saya, perutnya kram. Karena kena dingin. Beda banget mumpung masih muda. Tetapi seringkali setan membisikkan, kamu masih muda, masih panjang, belum tua. Itu kan yang rajin sholat subuh kan orang-orang tua yang sebentar lagi mati. Kalau kamu masih sehat-sehat nanti aja. Itu setan yang membisikkan kayak gitu. Karena itu maka sangat sedikit pemuda-pemuda itu yang rajin sholat subuh. Rata-rata pemuda sholat subuhnya itu apa? Setelah orang sudah pulang dari masjid, baru pada bangun sholat subuh. Semoga tidak untuk generasi angkatan 60, angkatan 59, angkatan 58 Institut Pertanian Bogor yang sekarang sedang mengikuti pengajian. Demikian juga para ahlul masajid, ya, ahli-ahli masjid ini. Jadi ternyata salah satu yang akan datang itu adalah waktu sudah menjadi tua renta yang dapat melemahkan, kemudian mati yang dapat menyudahi segala-galanya, kata Rasulullah. Jadi hidup itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi punya semangat juang, infak, sodako, mau rajin, membuat program besok akan ini dan itu, udah nggak bisa lagi. Kalau sudah mati, ayo mumpung belum mati, lari mendekati pengajian. Ya kan? Karena kalau mati, semuanya terputus. Tinggal apa yang terputus, yang belum terputus. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau punya amal jariah. Kalau tidak punya, nggak punya apa-apa lagi. Ilmu yang bermanfaat, nulis buku,
yang bisa dibaca oleh orang seperti Ihya Ulumuddin, ya, punya Imam Al-Ghazali, bisa dibaca oleh banyak orang, mengalir pahalanya ke sana. Tapi kita belum punya buku yang sekualitas Ihya Ulumuddin, yang bisa membuat orang yang membacanya dari malas menjadi rajin, yang tadinya tidak semangat dalam beragama menjadi lebih semangat. Itu Ihya Ulumuddin. Semoga kita semua dikaruniai Allah kemampuan untuk bisa menulis buku yang orang yang membacanya dari jahiliyah kepada nuril Islam. Kemudian, atau menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu. Atau yang terakhir, menunggu datangnya hari kiamat, padahal kiamat adalah sesuatu yang amat berat dan amat menakutkan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada 7 kata Rasulullah SAW yang akan datang, pasti datang. Jadi bersantai-santai itu menunggu apa? Menunggu tua, menunggu miskin, menunggu jatuh. Jadi orang kaya kemudian sangat sibuk. Kenapa sekarang nggak pernah ke masjid lagi? Sangat sibuk, jadi pejabat. Nggak sholat lagi. Rapat terus, rapat terus. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah tadi menunggu kiamat. Padahal kiamat itu sangat berat dan sangat terjadi. Ini. Oke, berikutnya hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika perang Khaybar bersabda, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Panji itu bendera. Bendera yang akan diberikan Rasulullah kepada yang akan memimpin perang. Jadi kalau sekarang apa nih? Korlap, ya, koordinator lapangan ini, yang akan memegang amanah. Ini pasti bukan sembarang orang. Yang mainan pemberani, tanggung jawab, dan tidak mudah mengalah. Memegang panji kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Wah, udah pasti menang dia. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersemangat untuk menjadi pemimpin kecuali hari ini. Jadi Umar bin Khattab ingin memegang panji itu. Maka aku berusaha menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi SAW. Ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji itu kepadanya. Seraya bersabda, majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Ali melangkahkan beberapa langkah, lalu berhenti, namun tidak menoleh ke belakang dan berteriak, wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku perangi? Beliau menjawab, perangilah mereka, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka telah bersaksi, berarti terpelihara harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Adapun mengenai perhitungan amal mereka terserah pada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi perang Khaybar ini perang melawan Yahudi yang mengkhianati janji. Jadi ketika mengkhianati janji maka harus diperangi. Dan siapa yang memegang panjinya, orang yang paling beriman bertakwa saat itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Tidak mau mundur sebelum mengalahkan mereka. Karena itu banyak sekali kisah-kisah ketika mengkhianati janji, maka Rasulullah menasihati untuk mengepung benteng Yahudi. Bisa sampai 7 hari 7 malam dikepung, sehingga mereka ketakutan. Ini contoh-contoh bagaimana keteladanan Rasulullah SAW di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Orang yang mengkhianati janji tidak bisa lagi kita membuat perjanjian. Karena kalau berjanji lagi, dikhianati lagi. Inilah semangat saudara-saudara kita Hamas di bumi Palestina. Percuma sudah berkali-kali kita berjanji, ternyata selalu dikhianati. Buat pagar ditabrak juga oleh mereka. Ya, Masjidil Aqsa berjanji akan dipakai oleh kita dan dipakai oleh sebagian mereka. Tetapi mereka nembakin orang-orang yang sedang sholat tarawih. Subhanallah. Jadi Hamas sudah mengambil keputusan seperti yang kita dengar semua dalam media sosial, tidak ada damai bersama Israel. Israel harus dihancurkan. Semoga Allah membantu dan merealisasikan kebenaran surat Al-Isra. Hadirin hadirat rahimakumullah, jam berapa sekarang ini? Baru 15 menit. Ya. Lanjut lagi kita masuk bab
bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah atau mujahadah. Allah berfirman banyak banget ini ayat-ayatnya perintah untuk bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka Allah akan berikan petunjuk jalan-jalan kami itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Makanya kemarin saya menguji mahasiswi, jangan sampai mahasiswi atau kita semua tidak punya cita-cita. Cita-cita menjadi orang baik, orang hebat, orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kalau IPB membimbing mahasiswa-mahasiswi untuk penelitian, semoga hasil penelitiannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bisa apa? Salah satunya bisa menjadi produk yang substitusi impor. Artinya apa substitusi impor? Bisa menggantikan barang yang selama ini kita beli dari luar negeri. Kita kan banyak sekali masih beli dari luar negeri. Kalau kamu menemukan sesuatu itu, maka itu akan bermanfaat bagi negeri kita, sehingga dolar kita tidak ngalir ke luar negeri. Karena itu, bersemangatlah untuk punya cita-cita. Menjadi ahli apa? Ahli biokimia, ahli pangan, ahli rekayasa genetik, yang bisa menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena Indonesia masih sangat perlu apa? Obat-obatan untuk kesehatan. Perlu vaksin, kita juga masih impor, ya kan, luar negeri. Kemarin kita COVID, impornya besar banget, triliunan kita, belum obat-obatnya, ya sampai hari ini. Kalau menemukan obat baru sehingga bisa menggantikan obat yang impor, itu luar biasa, ya, dengan bahan-bahan pangan dan sebagainya. Selanjutnya, wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu hari kematian, yaitu apa yang diyakini. Wadkurisma rabbika watabatal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ini yang pertama tadi adalah surat Al-Ankabut, yang kedua surat Al-Hijr 99, surat Al-Muzammil ayat 8. Dan seterusnya ini masih ayat-ayat Allah SWT. Saya langsung lompat ke hadis tentang perintah bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, barang siapa yang memenuhi kekasihku, yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Jadi barang siapa yang memusuhi Rasulullah, maka berarti mengajak bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu yang punya langit, yang punya bumi, yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri adalah ia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya dan tidak henti-hentinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Jadi yang pertama tidak meninggalkan yang wajib, yang kedua menambah amal sunnah untuk taqarrub ilallah, sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia gunakan, aku merupakan penglihatan yang ia gunakan, aku merupakan tangan yang ia gunakan untuk menyerang dari aku, dan aku merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri adalah melaksanakan yang wajib dan menambah yang sunnah. Kalau seperti itu, maka nanti pendengaran, penglihatan, langkah kaki, semuanya dari Allah SWT. Kalau memohon pada Allah, pasti dikabulkan. Minta perlindungan pada Allah, pasti dilindungi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, laksanakan yang wajib
amalkan yang sunnah. Hadis kedua terkait dengan bersungguh-sungguh. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau menceritakan yang difirmankan oleh Tuhan yang maha mulia, lagi maha agung dalam hadis qudsi. Apabila seseorang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ini sangat terkenal hadisnya, maka Allah mendekat sehasta. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita gundah, kita sedih, kita pusing dengan urusan dunia, mendekatkanlah kepada Allah. Kalau Anda mendekat sejengkal, Allah sehasta. Kalau kamu mendekat sambil berjalan, Allah berlari. Allah itu sangat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang lalu sudah kita bahas. Kalau ingin wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak khawatir dan tidak sedih, maka dekatilah Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kamu akan tenang hidupnya. Jangan sampai jadi orang-orang kaya yang korupsi. Tidak mungkin tenang hidupnya. Kita melihatnya saja dia seolah-olah tenang. Tidak. Ketenangan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu, siapa yang tahu? Kesehatan dan waktu luang. Saya ulang kembali, ada kenikmatan yang sering dilupakan orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Di sini disebut dengan apa itu? As-sihhatu wal farahu. Jadi kesehatan dan waktu luang. Banyak orang baru tahu nikmatnya sehat ketika sakit. Orang juga baru tahu nikmatnya luang ketika sudah sempit, sudah sakit, sudah miskin, sudah gak kaya lagi. Ma'ahna'ani maliyah halaka anni sultaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan menjadi penyesalan. Penyesalan di akhirat itu yang pertama adalah kekayaan. Ma'ahna'ani maliyah. Hartaku. Dulu hanya ditumpuk-tumpuk saja. Tidak diinfakkan, tidak disedekahkan. Yang kedua adalah sultaniyah. Dulu menjadi pejabat. Tidak dipakai untuk memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan perintah Allah. Bahkan malah dihalangi. Yang penting rapat, nggak usah sholat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jadilah pejabat-pejabat yang senantiasa memerintahkan kepada bawahannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan zakat nggak apa-apa, khudh min anwalihim, ambil dari harta mereka. Perintahkan ketika Anda menjadi pejabat, bayarlah zakat. Ya, kalau perlu potong langsung dari zakatnya, langsung masukkan ke dalam kas yang nanti akan dipakai untuk membantu anak yatim, orang miskin, beasiswa, dan sebagainya. Mumpung masih ada sultaniyah, ada kekuasaan. Yang keempat dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Subhanallah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Jadi Rasulullah berkata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu jawaban Rasulullah ketika diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyaknya rokaat sholat malam itu agar aku termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang sangat banyak. Karena nikmat Rasulullah SAW sangat banyak dibandingkan umat-umat manusia yang lainnya. Jadi Rasulullah bangun malam sampai kakinya bengkak. Dan yang kelima, dari Aisyah lagi, ia berkata Rasulullah SAW apabila memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini 10 hari terakhir Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam
dengan qiyamul lail, dengan tilawah Quran yang tartil, dan yang lain-lainnya, istighfar. Yang keenam dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Gimana ini bahasanya? Yaitu qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyun khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'ifi. Jadi orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah atau dicintai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kelebihannya, ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Kalau tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengucapkan, seandainya aku berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Namun katakanlah, apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena kata seandainya itu akan memberi jalan kepada setan. Jadi nggak boleh kita berkata seandainya saya kemarin tidak terlalu ceroboh, saya akan lulus tepat waktu. Nah, tidak boleh. Semua sudah menjadi ketentuan Allah dan bersegera. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, neraka itu diliputi dengan berbagai macam kesenangan dan surga itu diliputi dengan berbagai macam ketidaksenangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau pengen masuk surga memang harus melawan hawa nafsu. Kalau pengen masuk neraka, silahkan berfoya-foya, ya, bermaksiat, pacaran, silahkan siap-siap masuk neraka. Kalau pengen masuk surga, ya lawan hawa nafsu, sabar sejenak. Insya Allah nanti setelah nikah, Anda boleh berdua-duaan, bergandeng tangan di depan Al-Huriyah pun boleh. Tetapi kalau belum, tidak diperkenankan. Sama orang-orang yang sudah punya suami, punya istri, punya kekayaan, jangan sampai uangnya dihabiskan hanya untuk berfoya-foya saja. Tetapi amalkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ke-8 dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, begitu salam, makmumnya sudah nggak ada. Sendirian kita. Di dalam hatiku, ia berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah mencapai 100 ayat. Tetapi sesudah mendapat 100 ayat, beliau tetap membacanya. Dalam hati aku berkata lagi, mungkin beliau akan membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Namun setelah selesai satu surat, beliau membaca lagi surat An-Nisa. Dan beliau membacanya sampai selesai. Setelah itu beliau mulai lagi membaca surat Al-Imran sampai selesai. Beliau membacanya dengan tartil. Jika menemukan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau membaca tasbih. Jika menemukan ayat yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau memohon. Dan jika beliau menemukan ayat yang menyuruh untuk berlindung diri, maka beliau berlindung diri. Sesudah itu, beliau ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Lamanya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau bangkit dan ruku dengan mengucapkan Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, hanya bagimulah segala puji. Dan berdiri lama hampir sama dengan ruku, kemudian beliau bersujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha luhur, lamanya hampir sama dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ini sholatnya Rasulullah SAW. Kalau sholat kita jadi imam jangan kayak begini. Kenapa? Makmumnya sudah bubar. Ya, jadi kalau sholat wajib, apalagi sholat Jumat, pendek-pendek saja. Karena akan ada yang kuliah, ada yang lapar, ada yang kakek-kakek. Ya kan?
Tapi kalau sholat sunnah sendirian, silahkan. Mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, dan sebagainya, silahkan saja. Kalau enggak, buat kesepakatan kalau dengan makmum. Saya akan membaca ini ya. Gitu. Jangan sampai makmumnya nunggu-nunggu seperti tadi sahabat Rasul seperti itu. Itu sholatnya Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku mengerjakan sholat bersama Nabi. Beliau berdiri lama sekali sehingga timbullah niat jelekku, yaitu untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini gambaran sholat Rasulullah SAW. Yang ke-10 dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang mengikuti mayat itu ada 3. Jadi ketika kita mengantarkan orang mati, diikuti oleh 3, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Yang 2 kembali dan yang 1 tetap bersamanya, yaitu keluarga dan harta bendanya kembali dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa kita selalu disuruh beramal kebaikan? Harta seseorang itu sebelum diinfakkan fisabilillah belum menjadi amal kebaikan. Ilmu yang belum kita ajarkan juga belum menjadi amal kebaikan. Kecuali memang bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam beramal soleh dan bekerja. Motivasi diri kita semua. Jadi jangan menunda-nunda. Sedikit lagi nih. Hadis ke-11 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari sandal yang dipakainya. Begitu juga neraka. Ya, jadi ketika mati kita dalam keadaan beriman, insya Allah surga. Tapi kalau mati kita dalam keadaan bermaksiat, waspada. Lebih dekat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ia termasuk pelayan Rasulullah SAW dan termasuk ahli sufah. Ia berkata, aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku menyediakan air untuk wudhu dan kepentingan beliau yang lain. Kemudian beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Aku berharap agar dapat menemani engkau di surga. Jadi ketika ditanya, sahabat Rasul yang merupakan pelayan Rasul, mintalah sesuatu kepadaku. Dia minta, aku berharap bisa menemanimu nanti di surga. Beliau bertanya, apakah tidak ada permintaan yang lain? Aku menjawab, hanya itu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu, yaitu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan sujud lebih lama, apalagi di waktu malam hari. Yang ke-13 dari Abu Abdullah alias Abu Abdurrahman Sauban, pembantu Rasulullah juga ini, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, perbanyaklah engkau sujud, sesungguhnya jika kamu sujud 1 kali saja, karena Allah, niscaya Allah mengangkat 1 derajat dan Allah menghapus 1 kesalahanmu. Ini tentang sujud, hadis riwayat Muslim. Hadis ke-14 dari Sofwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya serta baik pula amal perbuatannya. Ini kalau kita punya panjang umur tapi amal solehnya banyak, insya Allah itu orang yang terbaik. Dan yang ke-15 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, pamannya Anas bin An-Nadir radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar. Ia mengaku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa mengikuti awal peperangan melawan orang-orang musyrik. Seandainya Allah menakdirkan aku untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah benar-benar melihat apa yang aku perbuat. Ketika perang Uhud, kaum muslimin banyak yang melarikan diri. Dia berkata, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh para sahabatku, di mana mereka banyak yang melarikan diri dari dan musyrik, ya, melarikan diri tidak ikut perang dan musyrik. Kemudian dia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'adz seraya berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Tuhan Ka'bah, sesungguhnya aku mencium bau surga di dekat Uhud. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah,
aku tidak sanggup berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Anas berkata, setelah perang Uhud, usai aku menemukan pada tubuhnya terdapat 80 lebih luka pedang, tikaman, tombak, dan tusukan panah. Kami menemukannya sudah terbunuh dan dipotong oleh kaum musyrik, sehingga tidak ada satupun orang yang mengenalinya, kecuali saudara wanitanya dengan mengenali jari jemarinya. Kemudian Anas berkata lagi, kami meyakini bahwa ayat yang artinya orang-orang yang menepati terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, Al-Ahzab ayat 23, diturunkan berhubungan dengan peristiwa orang-orang mukmin seperti Anas bin Nadir ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir hadis ke-16 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, tatkala ayat tentang sedekah diturunkan, kami menggotong sedekah kami. Ada seseorang yang datang dengan membawa harta sebanyak-banyaknya untuk disedekahkan. Sudah sebanyak-banyaknya di rumahnya. Kemudian orang munafik berkata, Allah tidak membutuhkan jika hanya satu gantang. Kemudian turunlah ayat, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mengejek orang-orang mukmin yang sukarela di dalam bersedekah dan orang-orang yang tidak mampu bersedekah kecuali dengan sekuat tenaganya. At-Taubah 79. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian hadis-hadis yang terkait dengan perintah untuk beribadah kepada Allah SWT. Masih ada beberapa hadis, tetapi cukup panjang, khawatir waktunya terlalu lama. Nanti kita lanjutkan pada periode yang berikutnya. Jadi, kita diperintahkan Allah SWT untuk bersegera dan taqarrub ilallah. Semoga bermanfaat bagi saya dan hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan menunda-nunda dalam beramal kebaikan dan hendaklah punya cita-cita untuk bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Hashim yang telah memaparkan materinya tadi tentang mungkin bersungguh-sungguh ya sebagai generasi muda mungkin zaman-zaman sekarang kita masih bimbang ya gitu ya mau beribadah tapi takut putar atau gimana mungkin kita bakal buka sesi tanya jawab dulu buat teman-teman nih. Nah silakan yang mau bertanya sok dipersilahkan. Silakan. Da, Mumpung masih muda. masih muda. Jadi mumpung masih muda harus punya cita-cita. Cita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cita-cita punya umur panjang. Karena kesehatan itu ternyata harus dibangun dari masa muda. Kalau sudah kelewat, kegemukan, ya, kena aterosklerosis, kena hipertensi, udah nggak bisa balik lagi. Ya. Karena itu makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Kita masih ingat siapa orang yang sangat hebat di Indonesia, yang punya kemauan keras untuk memberikan kepada bangsa dan negara. Habibie. Habibie tidak ingin Indonesia Timur lebih rendah daripada Indonesia bagian Barat. Dia belajar dengan luar biasa, tugas belajar ke Jerman, dan dia bersumpah tidak akan pulang sebelum bisa memberikan pesawat kepada Indonesia. Walaupun sakit TBC tulang waktu itu. Ya, subhanallah. Jadi semoga lahir dari kampus IPB dan juga hadirin hadirat semuanya yang mendengarkan ceramah pada pagi hari ini. Hendaklah kamu punya cita-cita yang tinggi seperti Habibie. Semangatnya luar biasa dan ternyata
dengan ingin memberikan pesawat, Allah berikan apa? Jadi Menteri Riset dan Teknologi. Dan bangunannya luar biasa. Ada Puspitek Serpong, ada BPPT, ada Batan, dan sebagainya. Itu Habibie semua. Setelah itu jadi Presiden Republik Indonesia. Seolah-olah tidak sesuatu yang tidak mungkin. Demikian juga kamu baca orang-orang yang hebat, yaitu para konglomerat. Ada konglomerat yang sangat terkenal, siapa namanya? Yang punya Carrefour, yang punya namanya Khairul Tanjung. Apakah kamu mungkin seperti Khairul Tanjung? Kenapa tidak mungkin? Ya, mungkin juga. Tapi kalau cita-cita kamu tidak seperti itu, ya mana mungkin cita-cita yang nggak punya. Karena itu hendaklah kamu semuanya bisa berpikir strategis. Strategis itu apa? Kalau pengen jadi pengusaha, ya jadi dari sekarang jadi pengusaha, sekecil apapun. Kalau pengen jadi dosen, pasti jadi asisten dosen. Itu strategis namanya. Pengen kuliah ke luar negeri, ya kursus bahasa Inggris. Nggak bisa tiba-tiba saya pengen kuliah ke luar negeri. Bahasa Inggrisnya belum pernah kursus. Ya nggak strategis. Saya pengen jadi pengusaha. Jualan juga nggak pernah. Pengen jadi dosen. Jadi asisten dosen juga enggak. Nggak bisa. Khairul Tanjung, kalau kamu baca, si anak singkong itu ternyata dari mahasiswanya sudah jadi pengusaha fotokopi. Dari mahasiswanya sudah menjadi supplier alat-alat kedokteran gigi untuk teman-teman sekelasnya. Di situ. Jadi nggak bisa akan jadi pengusaha sekarang belum mulai latihan, sudah bisa membaca peluang. Gitu Mas. Hendaklah punya cita-cita. Akhirnya jadi konglomerat sekarang ini. Ya, konglomerat. Semoga lahir dari ruang ini konglomerat-konglomerat baru. Ya, amin ya robbal alamin. Untuk apa hartanya? Fisabilillah. Silakan amati dengan baik apa yang mereka lakukan, apa yang mereka infakkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan dibacakan Mas. Oke, ada di Zoom ya pertanyaannya. Bertanya Ustadz, motivasi apa yang paling kuat untuk bersegera melakukan banyak kebaikan dan beribadah? Terus mungkin yang kedua ya, pada dasarnya sholat di masjid dan berjamaah merupakan salah satu kewajiban seorang laki-laki muslim. Namun bagaimana tanggapan Profesor jika melihat adanya seorang yang menunaikan sholat atau kewajiban tersebut hanya ketika di masjid saja? Jika ia tidak ke masjid, ia tidak berusaha untuk berjamaah atau mengambil alternatif di musola. Maaf, hal tersebut dikarenakan saya sebagai salah satu anak asrama di sini seringkali melihat hal tersebut terjadi. Jika seorang tersebut tidak sholat di al-hur, ia tidak berusaha untuk mengikuti sholat jamaah, khususnya di musola yang berada di asrama. Hmm. Nah, disinggung. Yang nanya teman seasrama kelihatannya ini. Motivasi apa untuk bisa segera berbuat kebaikan? Ya. Jadi yang akan mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang mau beramal kebaikan. Fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dunia ini sangat kecil, sangat sedikit. Rasulullah menggambarkan seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke laut, kemudian diangkat jarinya, air yang menetes dari ujung jari itu adalah kenikmatan dunia. Dan akhirat itu lautan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hada lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi untuk memotivasi agar kita segera berbuat baik adalah jadi ahlul jannah, jadi ahli surga. Jadi cita-cita tertinggi adalah jannah. Jannah itu apa? Yang paling tinggi jannatu adnin. Yadkhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar.
Pengen jadi surga Aden, ketemu kakek nenek kita. Dari yang lalu yang belum pernah ketemu kita. Sampai keturunan kita, sampai hari kiamat. Berkumpul di sana. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal selama-lamanya. Ini yang memotivasi. Kemudian, memotivasi kita juga, takutnya jangan sampai masuk neraka. Karena apa? Sekarang bisa makan, bisa minum, begitu mati dalam keadaan kafir, tidak punya amal soleh, jangan harap setetes air bersih pun tidak akan dikasih. Ya. Laisa lahum to'amun illa min dori. La yusminu wa la yughni min yu. Jadi ayat Al-Quran untuk memotivasi kita. Makanya kalau kita lihat pejuang-pejuang Hamas senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Al-Quran dari dalam dada memotivasi terus. Tidak takut mati. Karena apa? Kematian hanya di tangan Allah. Walaupun bom berjatuhan nggak kena dia juga. Karena itu sejak zaman dahulu ketika Rasulullah menyeru pada orang untuk berangkat berperang, mereka berangkat berperang. Nah, orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran dan janji Allah tidak berangkat berperang. Padahal kematian akan menjemput kamu di mana saja kamu berada. Walaupun kamu berada di tempat tidur, kematian juga bisa datang. Sebaliknya, Khalid bin Walid yang berangkat berkali-kali ke medan perang ingin mati syahid, ternyata tidak kunjung mati syahid. Dia matinya di atas tempat tidur. Jadi jangan pernah takut karena Al-Quran yang mengatakan bahwa kematian itu tangan Allah. Ini yang memotivasi kita untuk bersegera. Makanya Al-Quran tadi mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Jangan sampai malaikat datang, ya malaikat undurkan barang sebentar, saya akan menginfakkan harta yang saya miliki. Tidak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak bisa. Ketabrak motor, ketabrak mobil, ya sudah di situ. Berdarah-darah di aspal, innalillahi wa tidak boleh ditunda. Makanya mumpung masih ada. Seperti tadi dicontohkan Rasulullah. Habis sholat subuh langsung melompati para sahabat. Ternyata Rasulullah ingat ada emas yang masih disimpan yang harus diinfakkan. Rasulullah nggak mau menunggu sampai waktu duha datang. Sebelum itu pun harus sudah dibagikan. Begitu untuk memotivasi dengan Al-Quran, dengan semangat agar jauh dari neraka, semangat supaya menjadi ahlul jannah atau ahli surga. Yang kedua tadi, sholat berjamaah. Pahalanya sangat besar. Nanti kita akan sampai tentang fadhilus sholat, keutamaan sholat berjamaah. Apalagi sholat subuh, ada ayat Al-Qur'annya, dalam surat Al-Isra, dan juga ada hadis-hadisnya. Andai kata, nah ini andai kata, kamu tahu pahalanya orang sholat subuh berjamaah di soft terdepan, orang yang pincang saja akan merangkak dari rumahnya menuju ke masjid. Kalau kamu tahu besarnya pahala sholat subuh berjamaah. Jadi asrama itu dekat banget. Kalau kamu tahu pahalanya. Jadi kalau yang di asrama saja sholat sendirian, nah maksud tadi seruannya, ya kalau tidak ke Al-Huriyah, kumpul di situ. Ada azan, bangunkan, sholat subuh berjamaah di musola asrama. Tapi lebih baik lagi, kalau kamu ke Al-Huriyah, pahalanya lebih besar lagi dari situ. Ini, karena apa? Setiap langkah dari rumahmu sampai ke masjid itu mengangkat derajatmu dan memaafkan kesalahanmu. Jadi ampunan Allah dan tinggi derajat. Karena itu nanti akan ketemu hadis-hadis yang terkait dengan sahabat yang mau pindah rumah. Ya, kenapa pindah rumah? Supaya dekat dengan masjid. Ternyata sama Rasulullah SAW tidak usah pindah. Karena langkahmu, tempat jalanmu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahwa kamu adalah orang yang mengerjakan sholat. Setiap langkahmu adalah ampunan Allah. Setiap langkahmu mengangkat derajatmu. Jadi jangan punya alasan asrama terlalu jauh dari Al-Huriyah sehingga tidak berjamaah di masjid. Apalagi di asrama juga tidak berjamaah. Padahal berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat orang yang sholat sendirian. Sekali ketinggalan,
Orang itu tidak mungkin akan mengejar orang yang rajin sholat berjamaah pahalanya. Sekali ketinggalan, kamu udah 27 level ketinggalannya. Besok ketinggalan lagi, 54 level sudah. Ketinggalan lagi. Woi. Jadi kalau mau dihitung siapa yang paling banyak pahalanya, orang yang rajin sholat berjamaah. Paling tinggi pahalanya. Padahal tadi kan barang siapa amal solehnya berat, maka akan masuk surga. Yang amal solehnya sedikit, karena sholatnya sendirian terus, padahal diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sangat sedikit. Akan masuk neraka terlebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Tapi jangan langsung mengatakan, nggak apa-apa kok saya masuk neraka sebentar aja. Satu harinya Allah 50.000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij. Masuk neraka satu hari 50.000 tahun, Mas. 2 hari 100.000 tahun. 2 generasi. Ya kan? Karena itu hari kiamat seringkali orang melihat, oh masih jauh. Bagi Allah, qoriban, sudah dekat. Manusia melihat masih jauh. Nanti saja, nanti saja. Demikian. Baik ya, semoga jawab ya yang di Zoom. Kayak mungkin yang di sini ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, ada Silakan. yang. Ada 2 tuh. Belakang, Mbak. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Pertanyaan saya tadi kan Ustadz bilang kalau kita harus bermimpi besar. Jadi kalau bagi seorang perempuan tuh sebatas apa sih Ustadz mimpi besar yang harus dan bisa kita capai gitu? Eh, karena kan dari yang pernah saya dengar itu katanya kalau perempuan lebih baik di rumah. Kemudian nanti juga kalau setelah berkeluarga dan seterusnya. Dan saya juga pernah mendengar ada suatu pesantren atau ustadz apa gitu ustadz perempuan-perempuan yang ada di pesantren tersebut malah dibatasi gitu untuk berkuliah atau untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi gitu. Menurut pandangan ustadz sebagai bagi apa ya? Seperti Ya, apa? Terima kasih. luar biasa pertanyaannya. Satu lagi tadi, saya kumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustadz tentang perbedaan antara menyegerakan dengan tergesa-gesa. Kan kita itu disuruh berbuat kebaikan tuh supaya disegerakan itu. Tapi kalau tergesa-gesa itu berasal dari setan. Nah, itu perbedaannya tuh gimana? Iya, Terima ya. kasih. Oke. Pertanyaan pertama, wanita gimana nih? Punya mimpi besar, ya kan? Mimpi besar. Jadi sekarang kita bayangkan ketika wanita tidak sekolah, tidak kuliah, ya kan? Hanya sebagai seorang istri. Istri itu juga harus punya ilmu. Ilmu gizi, ilmu psikologi mendidik anak. Bayangkan kalau tidak sekolah, tidak kuliah. Baru 1 bulan sudah dikasih kuah Indomie bayinya. 3 bulan dikasih pisang Ambon. 5 bulan kasih cireng. Ya kan? Luar biasa. Jadi mimpi besar seorang wanita itu apa? Untuk menjadi istri yang solihah, punya ilmu, punya keimanan, semoga punya anak yang banyak, yang akan menjadi generasi pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Makanya kalau kamu tanya Pak Hasim berapa anaknya? 10 anak Pak Hasim. Tapi yang hebat itu bukan Pak Hasim. Yang hebat siapa? Istrinya Pak Hasim. Di zaman kayak begini mau punya anak 10. Luar biasa. Jadi ketika saya ketemu profesor saya, wah anakmu berapa? Waktu itu masih 3. 3. Luar biasa. 3 saja udah luar biasa waktu itu, ya kan? Yang hebat tapi bukan kamu. Yang hebat your wife. Istrimu yang paling hebat di zaman sekarang. Nah itu mimpi besar. Jadi istri saya termasuk orang yang sepakat untuk bersama-sama melahirkan generasi robani yang banyak. Hamil, gendong, gandeng, menuju ke taman kanak-kanak. Subhanallah, itu mimpi besar. Yang kedua, apakah dia tidak kuliah? Kuliah. Dia menjadi kerja waktu itu masih di auditor LPPOM MUI. Karena dia seorang sarjana.
Jadi di sela-sela tugas utamanya, dia masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yaitu melakukan auditor halal LPPOM MUI. Di situ. Ya. Tapi yang utama tetap anak dia. Karena kalau jadi auditor kan bisa memilih kapan mau audit ketika anaknya lagi bermasalah, berarti dia tidak akan melakukan itu. Jadi ini mimpi yang besar. Nah sekarang apalagi wanita bisa menjadi peneliti, bisa menjadi dosen. Dosen itu merdeka, ya kan? Bisa datang pas kuliah, bisa sambil ngelonin bayi sambil baca textbook, bisa, ya kan? Situ. Dan apalagi sekarang ini ya, yang saya amati, hampir mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ketika wisuda, itu rata-rata laki atau perempuan? Banyak kan perempuan. Lulusan terbaik, lulusan terbaik, lulusan terbaik, perempuan, perempuan, perempuan. Tapi tidak berarti yang laki-laki itu lemah, tidak. Begitu masuk ke dunia pekerjaan, yang laki-laki ternyata lebih unggul daripada yang wanita. Memang IPK-nya dia tinggi, tetapi kesadaran jadi leader di masyarakat, pengamatan saya, laki-laki lebih unggul di sana. Kita lihat bukti-buktinya, ya, yang ada di masyarakat. Jadi laki-laki tidak usah minder. Jadi harus punya mimpi. Mimpi apa? Makanya pilih dari sekarang. Saya akan menjadi istri yang baik dan peneliti yang berkualitas. Peneliti apa? Silakan. Ahli bioteknologi, ahli riset obat baru, ahli apalagi teknologi pangan, bisa mengubah yang mudah busuk bisa menjadi lebih awet, bisa mengubah buah-buahan mangga yang sekarang lagi murah dan gampang busuk menjadi buah di dalam jus, jus di dalam kaleng atau di dalam saset, dan seterusnya. Itu teknologi yang harus dimimpikan oleh kita. Kasihan itu petani-petani mangga. Lagi panen, harganya sangat murah. Pedagang mangga juga kan jualan paling cuma berapa 3 hari. Kalau nggak laku, udah busuk. Kenapa kamu tidak membuat pabrik seperti itu? Jadi ibu rumah tangga mendidik anaknya punya pabrik pengalengan buah. Subhanallah. Mimpi agar bisa mensejahterakan petani, mensejahterakan para pedagang buah. Makanya kalau punya perusahaan besar seperti Carrefour, Carrefour itu nggak bisa hanya jualan buah-buahan saja, hanya buat jualan tomat saja. Yang ada di Eropa, Carrefour itu kalau punya jualan buah pasti jualan jus buah-buahan. Karena apa yang sudah dijajakan 1 minggu atau 3 hari belum sampai busuk sudah ditarik, sudah diganti yang segar lagi. Tarik masuk kemana? Jus, pabrik jus. Jadi tidak ada yang dibuang. Nah, kalau masyarakat kita cuma jualan buah cuma satu meja saja, nggak bisa itu. Oke, itu Mbak ya. Jadi jadilah wanita-wanita seperti Aisyah radhiyallahu an, seperti Khadijah radhiyallahu an. Khadijah itu siapa? Konglomerat, Mbak. Konglomerat Quraisy. Jadi mimpilah dengan sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW. Ya kan? Punya anak. Anaknya siapa? Fatimah itu anaknya Khadijah. Dididiknya. Tapi Khadijah seorang konglomerat. Bisa berdagang, bisa berjualan. Apalagi online. Kalau dulu kafilah dagang dengan onta dan kuda. Sekarang bisa pakai online. Jadi peluang wanita punya mimpi besar, sangat besar. Jadilah dirimu orang yang bermanfaat untuk dirimu dan juga untuk masyarakat dengan ilmu yang kamu tuntut di Institut Pertanian Bogor sekarang ini atau di perguruan tinggi yang lainnya. Demikian jawaban saya. Semoga jelas ya. Jangan sampai tidak punya mimpi. Saya kuliah nanti jadi ahli apa nih, bioteknologi, perikanan, peternakan. Ya sudah jadi ibu rumah tangga saja. Selesai. Capek dosen-dosen mengajar kamu, tapi tidak bermanfaat. Karena tidak punya tambahan tadi. Buat industri, startup bersama teman-temannya, bersama suaminya. Itu sama manfaatkan untuk itu semua. Buat koperasi juga bisa. Oke, yang kedua, apa bedanya wasarnau ila maghfirati mir rabbikum dengan tergesa-gesa. Jadi bersegera itu artinya punya planning, punya rencana, punya program. Wasarnau, bersegera. Misalnya kamu punya komitmen apa? Saya tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Itu bersegera.
Mumpung saya masih muda, belum tua. Berarti saya harus planning. Saya kuliah dari pagi sampai jam sekian, nanti jam sekian saya harus sudah meninggalkan ruang kuliah menuju ke masjid. Karena Pak khawatir timbangan amalku nanti sedikit planning. Nanti gaji pertama saya pada awal bulan sebelum tanggal 10 saya sudah amplopin zakatnya, infaknya, sodakohnya, juga amplop-amplop untuk orang yang ke rumah minta-minta. Saya siapkan sudah. Yang ini agak besar, yang ini kecil saja yang datang ke rumah. Tapi orang-orang yang tidak pernah minta-minta, sudah saya kasihkan sekian ini. Planning, Mbak, itu. Wasarnya itu planning. Nanti Ramadan depan, saya berjanji misalnya akan umroh bersama istri dan anak-anak ke Masjidil Haram. Sekarang mulai menabung. Jangan difoya-foyakan uangnya habis-habisan. Nah, seperti itu. Wasaringu. Beda dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa contohnya yang Rasulullah ingatkan. Apabila kamu datang sholat masbuk, jangan tergesa-gesa, berjalan saja, biasa saja. Banyakkan orang ketika masbuk lari, takut ketinggalan. Ternyata tidak usah seperti itu. Allah sudah catat kamu sholat beribadah, itu kan, beribadah. Kenapa? Karena kamu mungkin sudah mau wudhu segala macam, sudah wudhu, batal lagi, wudhu lagi. Itu semua sudah dicatat oleh Allah dan oleh para malaikat. Kamu sholat berjamaah dengan niatnya tadi. Tapi kan harus buang hajat, nggak bisa ditawar. Ya sudah, tinggal sudah 2 rakaat itu, sudah tahiyat awal. Nggak apa-apa, ikut aja. Walaupun ketinggalan sebagian terakhir saja, itu sama dengan orang yang sholat berjamaah. Karena tadi kamu sudah niat sholat berjamaah pada awal. Jadi tidak usah tergesa-gesa, sampai wudhunya tidak sempurna, ya kakinya nggak diusap dan sebagainya. Ush, kayak pencak silat di depan tempat wudhu. Tenang aja, Mbak. Gitu. Jelas-jelas bedanya ya. Jadi wasarnya pakai perencanaan, kalau tergesa-gesa tidak paham apa yang harus kita kerjakan. Ini akhirnya tidak sempurna. Sama nanti narik haji, umroh, tawaf, tenang aja. Nggak usah sudah 8 kali, 7 kali, tawafnya baru sampai salah hitung. Karena pengen segera, nggak usah. Nikmati itu orang berlomba-lomba bisa tawaf. Jangan sampai tawaf kita sadar sembarangan. Doanya lupa, doanya tidak khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir, itu direnungkan ketika tawaf dekat Hajar Aswad. Di situ. Sa'i juga renungkan. Makanya saya selalu nasihati, nanti kalau sa'i kamu ingat Hajar dahulu meninggalkan bayi Ismail. Udah tenang aja. Ya, inna sofa wal marwata min irillah. Gak usah lari kenceng banget, nyalip-nyalip, nggak perlu. Yang perlu khusyuk. Sama melempar jumroh. Kenceng banget lemparnya. Bukan itu tujuannya. Ya kan? Jadi mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Gak usah kenceng-kenceng, apalagi kena kepala di depannya. Batunya jatuh satu, pakai sandal jepit kelemparnya. Bukan. Yang esensinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban saya. Semoga bisa ditangkap apa itu wasarnya, apa itu tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.